Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik itu perintah-perintah yang wajib, yang sunnah maupun yang mempunyai fadilah atau keutamaan, dan menghindarkan apa-apa yang dilarang, mulai dari yang haram, yang makruh, bahkan sampai yang tidak pantas bagi kita. Karena semakin banyak kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka tingkatan ketakwaan kita akan semakin tinggi, semakin sempurna, sehingga kedudukan kita di hadapan Allah akan semakin tinggi dan semakin terhormat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu sifat manusia adalah dinamis, yaitu berkembang, bergerak menuju kepada yang lebih baik, bukan statis. Kalau mungkin batu, gunung, itu adalah barang-barang yang statis karena dia makhluk mati atau benda mati. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup dan diberi pemikiran, tentu dia harus dinamis, harus bergerak, bermaju kepada yang lebih baik. Kalau kita ibaratkan seorang pekerja yang bekerja di suatu perusahaan, tentu dia akan mendapatkan gaji, namanya gaji pokok atau gampok. Terus orang akan berusaha untuk mendapatkan tambahan, ada tunjangan anak, istri, dan lain sebagainya. Demikian juga orang yang bertani, mungkin kalau dulu dikenal dengan istilah tumpang sari, tidak cuma menanam padi di lahan utama, tapi juga menanam jagung atau kacang atau yang lain sebagai pendapatan tambahan. Demikian juga orang kalau makan, makan itu kan tidak cuma makanan pokok. Makanan pokok itu apa? Ya nasi atau beras, tapi perlu sayur, lauk, dan seterusnya. Demikian juga kita dalam beramal, kita harusnya tidak merasa cukup dengan amal-amal yang wajib,
tidak merasuk dengan sholat wajib, puasa wajib, dan kewajiban yang lain, tapi sebenarnya kita sudah memikirkan perlunya amal-amal tambahan supaya kita mendapatkan manfaat pahala yang lebih banyak. Namun kenyataannya sudah ada orang yang sadar pentingnya amal sunnah, tapi kadang-kadang juga ada yang belum sadar. Maka pentingnya kita memahami apa toh manfaat amal-amal sunnah. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang fadilah, manfaat, keutamaan amal-amal sunnah, dan beberapa sholat sunnah yang mungkin nanti kita bisa pelajari, dengan harapan amalan kita semakin lama akan semakin baik dan semakin sempurna. Kita awali dengan manfaat amal sunnah besok pada hari Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, Nabi mengkisahkan tentang prosesi hisab, prosesi perhitungan amal-amal anak Adam besok pada hari kiamat. Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu muslimu yaumal qiyamah. Sesungguhnya permulaan apa yang akan dihitung bagi seorang hamba yang muslim hari kiamat adalah sholatul maktubah, sholat maktubah, sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Wa innaha atamaha, maka kalau sholatnya itu sudah tam, sudah sempurna, subuhnya, duhurnya, asar, maghrib, dan sudah sempurna semuanya, wakilah maka dikatakan cukuplah sampai di situ. Artinya yang lainnya nggak usah dihitung, karena sudah cukup untuk masuk ke dalam surga. Wa illa kila, dan seandainya sholat wajibnya tidak sempurna, ada kekurangannya. Subuhnya sering terlambat, atau duhurnya sering terlambat, atau yang lain sebagainya. Fangduru atau ungdur halahum tatawi, apakah dia punya sholat atau sholat sunnah. Si A tadi amal sholat wajibnya sempurna, selesai. Si B ini sholat wajibnya agak kurang, tapi dia punya sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, duha, sholat malam. Terus lihatlah apakah untuk tahun cukup untuk menutupinya. Kalau sudah selesai ya sudah, maka nggak usah dihitung yang lainnya. Terus ini si C, si C sholat wajibnya banyak bolong-bolongnya, ya sok sholat, sok nggak sholat, namanya nopo berling, nek kober kali nek eling tok. Sholat sunnahnya cuma setahun 2 kali, nopo Pak? Nah itu apa? Ini bolong kabeh. Nah karena begitu maka tumay alu, kemudian dia akan dihisab dengan sebenar-benar hisab, maksudnya akan dihitung dengan sebenar-benar penghitungan. Dan Nabi bersabda, mayyusab yuhlak, barang siapa yang dihisab dengan sebenar-benar hisab, maka dia akan celaka. Kenapa? Karena dosanya jauh lebih besar dibanding dengan kebaikannya. Nah sekarang kembali pada pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu. Kira-kira sholat wajib kita subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya kita kira-kira sudah sempurna apa belum? Sudah khusyuk apa belum? Tumakninah apa belum? Berjamaah apa belum? Di awal waktu apa sering di akhir waktu? Sering ingatnya kepada Allah atau sering lupanya? Lah kalau orang-orang sekelas kita termasuk saya, ya mungkin banyak kurang. Lah kalau banyak kurang dan kemudian tidak punya yang sunnah, terus kita kira-kira mau bagaimana besok ketika dihisab?
Maka kalau kita mau mengakui rumongso, rumongso merasa bahwa sholat kita belum seperti yang disabdakan Nabi, maka mari kita banyak-banyak untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Supaya apa? Supaya sholat sunnah kita itu nanti bisa digunakan untuk menambal, untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita, sehingga nanti tidak perlu dihisab sampai detail atau sampai yang kecil-kecil. Itu adalah manfaat sholat-sholat sunnah, adalah untuk memperbaiki, menambali sholat wajib kita yang mungkin masih banyak kekurangan. Kemudian yang kedua, manfaat sholat atau amal-amal sunnah yang kita gunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah bersabda atau berfirman, ma min abdin, ma tidaklah dari hambaku yang taqarraba ilayya bisai'in ahab ilayya, yang dia mendekatkan kepadaku tentang dengan sesuatu hal, ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi, yaitu dari amal-amal yang aku fardukan, yang aku tetapkan, aku wajibkan atasnya. Sholat wajib 5 waktu, puasa wajib bulan Ramadan, zakat wajib kalau sudah memenuhi nisabnya dan sebagainya. Kemudian wa mayyazalu abdi, dan kemudian dia tidak henti-hentinya selalu taqarrabu ilayya, semakin mendekati kepadaku binawafil, dengan amal-amal sunnah, dengan puasa sunnah, dengan sholat sunnah, dengan sedekah sunnah, hatta sehingga aku ibuku, sehingga aku semakin mencintainya, mencintai kepada hamba. Faida ahbabtuhu, maka jika aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku Allah akan menjadi telinganya, menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, wa baru alladhi yabsir bi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadau allati yabtisu bihi, dan aku akan menjadi tangannya yang dia bekerja dengannya, wa rijlahu allati tamsi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan pada tempat-tempat kebaikan, dan seterusnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, namanya taqarrub atau pendekatan, bahasa Inggrisnya adalah approach, seseorang yang mempunyai cinta. Ngertos cinta betul? Orang yang cinta itu biasanya timbul suatu semangat untuk mencintai dan berkorban. Kalau kita cinta kepada Allah, demi cintaku padamu ya Allah, aku akan korbankan apa yang ada padaku, waktu, tenaga, pikiran, harta benda, dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satu yang dilakukan adalah kita menjalankan apa-apa yang diwajibkan, jam 4:30 adzan subuh, jane yo ngantuk, tapi demi cinta kita kepada Allah tetap kita datang di masjid. Ini mulai masuk bulan Dzulhijjah, kita disunahkan banyak-banyak buat kebaikan-kebaikan.
biasanya infaknya sehari 2.000, sekarang 20.000 demi cintaku padamu ya Allah. Ya. Biasanya istighfar cuma 200, sekarang jadi 500 demi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu dilakukan dengan senang hati demi cinta kita kepada Allah. Terus dikorbankan, ya. Di luar jam apel wajib ada apel sunnah. Apel wajibnya 5 kali loh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah apel ketika suasana hening sepi nggak ada orang, namanya apel malam hari, apel dini hari. Di saat kita cuma berdua dengan Allah, kita memadu kasih dengan Allah, kita berbisik dengan pelannya kepada Allah, ya, itu akan semakin menjadikan cinta kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada kita. Bahkan Allah akan membalas lebih besar dari apa yang kita korbankan. Kalau seandainya kita mengorbankan 1.000, Allah akan berikan pada 10.000, 10 kali minimal, ya. Terus kemudian ketika sudah cinta banget, napa Bu? Jenenge cinta bingit iki napa? Cinta bingit, saking bangetnya tadi bingit, maka Allah akan menjadi pendengaran kita ketika kita mendengar, ya. Orang yang pendengarannya sudah diganti Allah dengan yang baik, kisahnya siapa? Kisahnya Idris bin Safi. Singkat cerita saja, ketika dia ditawari oleh seseorang, ya, karena dia Idris bin sudah makan apel, ya, yang satu di sungai, kemudian minta kalahnya, Pak, tadi saya makan apel yang hanyut di sungai. Mungkin ini apel dari pohonnya Bapak yang mangung ke sungai. Oh ya, kenapa? Saya minta dihalalkan kalau sudah masuk di perut saya. Wah, nggak bisa. Nah, kenapa? Nggak bisa. Saya nggak mau menghalalkan. Kecuali kalau kamu mau menikahi anak gadis saya yang bisu, yang buta, dan yang tuli. Ditawari gadis kok bisu, buta, dan tuli. Kira-kira pripun, Pak? Wah, pripun nggih? Lah pripun? Gelem napa mboten? Ra gelem ya ora tak halal. Singkat cerita, terus dia mau, ya. Ternyata setelah dinikahkan, ketemu dengan istrinya, ternyata dia tidak bisu, buta, dan tuli. Loh, katanya dia tuli. Iya, tuli dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Bisanya telinganya itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, telinga yang sudah diganti Allah, ya. Matanya buta untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Bisanya cuma melihat pada hal yang baik. Lisannya bisu, nggak bisa bicara untuk hal yang tidak baik. Bisanya cuma berbicara pada hal-hal yang baik. Lah, pertanyaan kita ini termasuk saya Bapak Ibu, telinga kita kira-kira sekarang bagaimana posisinya? Ya, seneng ngrungokke sing apik tok napa ya apik, krungu elek ya krungu. Tanggane padu malah apa? Nguping. Nah, itu berarti kurang baik. Penglihatan kita, termasuk saya, namanya sekarang zamannya zaman fitnah, gitu. Kira-kira banyak melihat yang baik apa melihat yang buruk? Ya, termasuk lisan kita, gitu. Kesandung jeduk itu yang muncul, yang keluar dari mulut kita apa? Pisuan apa innalillah, gitu. Nah, gitu. Kalau pas longgar-longgar, rengang-rengang, nopo zikir, gitu Bu. Nah, makanya kita harus berusaha untuk mengganti tadi. Itu caranya dengan kita bermulazamah, melazimi amal-amal sunnah setelah amal wajib ditambah yang sunnah, supaya telinga kita, penglihatan kita,
lisan kita, bahkan tangan dan kaki kita tuh enteng untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Begitu dengar adzan gerigah langsung tangi, padahal itu adzan sholat malam. Gampang apa angel? Krungu adzan sholat malam langsung gerigah tangi terus tahajud. Gampang apa angel? Nek sing biasa gampang nggih gampang, nek angel nggih angel, mergo nek dereng biasa. Kita mau Pak, wis sarapan ra? Ora, ya wis poso, gampang banget. Gampang banget. Nek mon Pak kok. Tadi sarapan Pak, ya wis tak nyoto. Nek ngoten kaya tunggale. Wis tak poso, ya jare. Padahal nanti begitu. Nah itu kalau tanya istrinya nggak punya sarapan, kemudian puasa. Lo Senin poso, Selasa ya poso meneh, Rabu ya puasa meneh, Lah Kamis ki ya poso, Jumat kan dipangan ya poso. Ya, begitu Nabi ya. Kalau kita ora poso kok kon poso. Ya, pentingnya kita bermulazamah dengan yang sunnah-sunnah, termasuk tadi dalam berbagai macam ucapan-ucapan, doa-doa monggo dilazimi ya. Naik kendaraan berdoa dulu nggih, bismika wa subhanalladzi sakharana lana hada wa ma kunna lahu muqrin, dan seterusnya. Berdoa makan, doa tidur ke belakang, dan untuk bermulazamah dengan kebaikan-kebaikan. Terus kemudian kalau seorang hamba tadi dicela ta'ala, maka ketika dia meminta walain sa'alani la'utiyanahu, dan jika dia minta kepadaku, aku akan memberinya. Allah berjanji memberikan permintaannya hamba-hamba yang sudah dekat kepada Allah ya. Apalagi ketika kita dalam keadaan sangat membutuhkan, berdoa langsung tokcer ya. Besok anaknya membayar sekolah 5 juta, baru punya uang 5.000 gue, berarti kurangnya cuma 0,3 berdoa di waktu malam jam 5 tet enten wong sing ndodoki lawang dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas niki angsal kiriman artus saking kula njen sing ten Kalimantan pinten mung 5 juta lho pas nggih plek. Memang dipaske kan kayak contoh ya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Kemudian wa in ista'adzani la'abibu, dan sungguh jika dia minta lindung kepadaku, aku akan melindunginya. Nggak perlu pakai satpam, nggak perlu pakai pampas pasukan pengawal presiden, ora presiden kok gitu. Tapi pengawal cukup dengan amal-amal yang baik. Jadi simpulannya, dengan amal-amal yang sunnah itu bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan semakin lebih dekat ya. Kalau makan itu cuma nasi tok nasi doang nasi tok kira-kira rasane pribu. Nek ditambah sayur rodo enak, ditambah lauk pauk tambah enak, tambah buah meskipun talok alhamdulillah rodo enak. Terakhir dengan susu 5 sempurna. Demikian juga kita mendapatkan gaji pokok ya, tunjangan istri anak, tunjangan kemahalan, tunjangan ketiga, macam-macam ya. Maka kalau kita mendapatkan gaji dari banyak sumber akan jadi lebih enak, lebih komplit ya. Demikian juga amal-amal kita kalau ditunjang dengan berbagai macam yang sunnah-sunnah, ditambah dengan yang fadilah ya, ditambah dengan yang punya keutamaan, itu akan jadi lebih baik, lebih nikmat lagi ya. Contohnya contohnya diberi pisang, ketika masih ada kulitnya dan nggak berlet, kira-kira pilih mana? Podo-podo beda nih, si enten kulitnya, si mboten enten kulitnya, kira-kira pilih pundi?
kayak edit 100 saya mau nganggo amplop oleh mboten nganggo amplop pilih pundi. Ada kehormatan jadi meskipun sama-sama nilainya, tapi kalau pakai amplop ada kehormatan, kita punya harga diri di hadapan Allah. Terus kemudian di hadis yang lain saya cuplikan, Anas bin Malik itu adalah seorang sahabat Nabi yang melayani Nabi sekitar 10 tahun. Sejak usianya 10 tahun sampai usia 20 tahun. Terus suatu hari Nabi bertanya kepada Anas bin Malik, Nas, bagus dalam Nabi, kira-kira kau minta apa kepadaku, nanti tak kasih. Terus Anas itu anak yang cerdas, yang pinter, yang diminta bukan uang, bukan motor, bukan HP, karena nggak ada HP. Apa yang diminta? Ya Nabi, kalau diperbolehkan saya minta supaya saya bisa mensahabatimu di surga. Loh, kenapa? Karena Nabi itu kan sebenarnya yang paling tinggi. Jadi dia minta Nabi supaya bisa mensahabati Nabi di surga. Kelas berapa kira? Kelas paling tinggi. Terus Nabi bersabda, ya kalau kamu minta supaya kamu bisa mensaja di surga, bantulah aku untuk mewujudkan keinginan kamu dengan kamu banyak melakukan sholat. Jadi sholat itu kalau kita banyak-banyakkan, insya Allah akan menjadikan tingkatan surga kita semakin tinggi. Ya makanya monggo terus kita digemarkan untuk sholat bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan dan kanugrahan, bahkan kalau perlu dianggap sebagai suatu kenikmatan. Kalau kita mendapatkan nikmat dunia, dapat uang banyak, dapat harta, dapat hadiah, dapat hadiah mobil mewah, kan kita akan bersyukur sekali. Padahal kalau kita melakukan suatu amal kebaikan, bisa sholat berjamaah, bisa sholat malam, bisa baca Quran, bisa ngaji, itu suatu anugerah. Kemampuan untuk bisa beramal itu suatu kenikmatan yang luar biasa, yang harus juga kita perlu syukuri. Bahkan ada orang yang ketika dia selesai beramal itu kemudian sujud apa? Sujud syukur. Karena apa? Dia sudah bersyukur diberi nikmat Allah untuk bisa beramal kebaikan. Habis sholat wajib dengan rangkaian zikir dan doanya, kemudian sujud, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku kesempatan, kemampuan untuk sholat berjamaah dengan berbagai macam amal-amal yang lain, itu harus disyukuri. Terus kita masuk amal sunat, amal sholat yang pertama adalah sholat malam, yang mungkin sedikit banyak sudah saya sampaikan. Ini untuk mengingatkan kita, memotivasi kita untuk bisa istiqomah dalam sholat malam. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, afdhalus sholat siyami ba'da Ramadan syahrul muharram. Seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan syahrul muharram, yaitu puasa di bulan Muharram, yaitu tanggal berapa? Bulan Muharram adalah bulan yang pertama, tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Suro. Tapi karena orang Yahudi juga puasa di tanggal 10, terus Nabi menginginkan puasa tanggal 9 dan 10. Wa al-sholati badal fardhu, dan seutama-utamanya sholat setelah fardu, sholat lain yaitu sholat malam. Jadi seutama-utamanya sholat sunnah itu enggak ada yang melebihi sholat sunat wajib. Sholat wajib. Seutama sholat sunnah itu adalah sholat malam. Jadi
sholat malam itu tergolong sholat sunnah yang paling utama, yang paling banyak pahalanya, yang paling utama di hadapan Allah. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu, ternyata Nabi itu kalau sholat malam yang dibaca itu panjang-panjang. Beda dengan sholat fajar. Sholat fajar itu nanti yang dibaca pendek-pendek, ya. Bahkan nanti dikatakan Nabi sampai sholat malam setengah malam atau minimal sepertiga malam. Kalau kita sepertiga jam, ya, atau setengah jam sudah merasa panjang, ya. Jadi monggo kita berusaha untuk bisa bermulazamah dengan sholat malam. Kalau bisa setiap malam merakitkan witir 3 rakaat, ya, dilazimi. Kalau belum di sepertiga malam, ya, ketika kita mau sare menjelang tidur disempatkan dulu witir 3 rakaat dan seterusnya. Karena itu adalah suatu keutamaan, ya. Terus kemudian di surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-79, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, dan dari sebagian malam hendaklah kamu bertahajud, bangun, begadang, lek-lekan untuk menunaikan sholat nafilatan laka, sebagai sholat nafilah, sebagai sholat tambahan atau sholat sunnah setelah sholat wajib. Dulu saya pernah dengar ada seorang ibu cerita sama temannya, tadi malam saya sholat malam, ya, 11 rakaat. Loh, kok tadi saya nggak lihat subuh? Memang saya nggak subuh, kan sudah sholat malam, ya. Jadi dia sholat malam tapi nggak sholat subuh. Nah, itu namanya entok uceng kelangan bener, ya. Jadi yang wajib jangan ditinggalkan ketika kita makan yang sunnah. Bukan wis podo wae, mboten podo. Sekali lagi, sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau sudah setu. Asa ayat Allah buka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan dengan sholat nafilah, sholat malam tadi, Allah Ta'ala membangunkan, menciptakan, membikinkan untuk kamu maqaman mahmudan, tempat yang terpuji di dunia sampai besok di akhirat. Di dunia hidup dijeni, dihormati, disegani orang lain. Di akhirat besok akan ditingkatkan makomnya pada tingkatan makom yang tinggi. Tadi saya katakan bahwa jerbasuki mowobiyo, semua cita-cita itu akan harus ada apa? Pengorbanannya. Semakin banyak pengorbanan kita, maka akan semakin tinggi level atau capaian kita, ya. Maka kita jangan sampai takut berkorban untuk mencapai cita-cita kita. Ada seorang juragan pengusaha, dia berkata, kalau kamu mau bisnis kok takut rugi, rasa bisnis. Karena Pak, bisnis adalah memang penuh dengan resiko, ya. Semakin tinggi areanya semakin besar resiko ruginya, tapi juga semakin besar keuntungannya. Lah demikian juga semakin tinggi harapan kita, capaian cita-cita kita, maka akan semakin banyak membutuhkan pengorbanan, ya. Nah, kalau itu mari kita harus siap minta dulu untuk berkorban, siap untuk rekoso, siap untuk lebih nyengapunten, ya rodok ngantuk, rodok kesel, rodok luwe, rodok entek duite, ya. Tapi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Jadi lagi, jangan sampai kita takut untuk berkorban di jalan Allah. Kemudian di surat An-Dariyat, surat yang ke-51,
Ayat yang ke-17 dan 18 Allah berfirman, kanu qala minallai mayahjaun. Sifatnya orang beriman itu adalah orang yang ketika malam itu sedikit sekali untuk tidurnya. Sarene namung sekedhik, wa bil asharum yastaghfirun, dan mereka di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir, mereka banyak minta ampun, banyak istighfar. Itu sifatnya orang-orang beriman. Nah, untuk itu mari ya, terutama yang sudah umurnya 50 atas, ya kepala 5 termasuk saya, monggo kita tidurnya dikurangi ya. Untuk apa? Untuk sholat dan untuk berzikir, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala ya. Makanya juga dikurangi untuk apa? Untuk puasa dan lain sebagainya. Maka dengan adanya amal-amal tambahan ini, kita akan semakin lama semakin dekat kepada Allah. Kemudian kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan akan terasa mudah bagi kita ya. Dan kemudian mari juga istri, suami atau anak kita juga diajak, sehingga nanti keluarga-keluarga kita itu kalau bisa diciptakan keluarga-keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah.